Ini tujuan pendidikan nasional, ya, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia dan seterusnya, ya, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya. Maka yang ini tujuan ini diuraikan menjadi 4. Ya. Disinilah munculnya di K13 muncul KI. Jadi tujuan pendidikan nasional ini di K13 menjadi kompetensi inti. Menjadi kompetensi inti. KI 1 tentang sikap spiritual. KI 2 tentang sikap sosial. KI 3 tentang pengetahuan. KI 4 tentang keterampilan. Ya. 4 tentang keterampilan. Nah, ini menjadi KI di dalam kurikulum 2013. Bagaimana nanti kedudukan KI tadi sudah dilihat. Ya. Kedudukan KI tadi di mana? Sudah kelihatan tadi. Ya. Dari SKL turun ke KI. Dari KI turun ke KADI. Nanti dari KADI turun ke IPK. Dari IPK, indikator pencapaian kompetisi, baru nanti ditentukan indikatornya ini materinya apa, materi yang mau diajarkan apa, gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi tadi teman-teman, ya, ini yang menjadi tujuan pendidikan nasional dan yang menjadi ciri khas tadi adalah melalui keterampilan ini ada kata sehat, ya, sehingga menjadi bagian dari tugas utama PJOK. Ya. Baik, lanjut slide. Nah. KADI yang kita pakai sekarang apa? Kompetensi dasar yang sekarang kita pakai di K13. Pada waktu, nah ini kembali ke cerita lama. 2013 mulai pertama K13. 2014 masih. 2013, 2014 banyak dikritik tentang K13. Kritik di mana-mana muncul. Maka 2015 kata menteri, kebetulan menterinya waktu itu baru kan, ya udah kalau gitu kita istirahat dulu, kita evaluasi dulu K13-nya. Maka pada tahun 2015 K13 dievaluasi oleh kementerian. Ya. Setelah dievaluasi, maka pada tahun 2016 dikeluarkanlah kembali tentang K13. Maka terbitlah Permendikbud nomor 20 tentang SKL, 21 tentang standar isi, 22 tentang standar proses, 23 tentang standar penilaian, 24 tentang KADI, kompetensi dasar ini. Ya, itu 2016. Ya. Tahun 2018, ya. Tahun 2018 berkembang lagi tentang TIK, teknologi informasi komunikasi. Materi itu perlu dimasukkan katanya. Ya. Materi TIK perlu dimasukkan ke dalam kurikulum. Maka TIK masuklah ke dalam kurikulum. Sehingga KADI yang tadinya terbit di 2016 disempurnakan menjadi Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Sampai sekarang, KADI yang kita pakai sebagai pedoman mengajar adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan semua sudah memiliki Permendikbud ini, karena ini yang dijadikan pegangan sekarang, KADI-nya. Ya, nanti membuat RPP dari sini gitu. Dari KADI yang ada di nomor 37 ini. Ya, tidak mengambil nomor 24 lagi. Kalau masih ada mengambil nomor 24, berarti secara hukum sudah kadaluarsa. Nah, walaupun isinya bisa sama. Ya, walaupun isinya yang 2016, nomor 24 2016 bisa sama dengan 37 2018.
Karena yang berbeda itu hanya tik saja gitu, memasukkan tik saja maka nomornya jadi berubah semua. Ya. Nah ini yang sekarang nanti kawan-kawan diharapkan untuk mengunduh Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Jadi nanti sebagai pedoman adalah yang ini, KD-nya adalah dari nomor 37 ini. Ya. Jadi jangan gunakan yang 2016 lagi, kita sudah yang 2018. Baik, lanjut, slide berikut. Nah ini jumlah KD-nya gambaran saja. Ya. Gambarannya DSD itu kognitif ada 3, ada 8 KD, yang psikomotor ada 8 KD. Jadi yang di kelas 1 SD itu KD-nya 3.1 sampai 3.8 atau sampai 4.8. Ini hanya jumlahnya, rekapnya saja gitu ya. Di kelas 1 ini, di kelas 2 9 KD-nya. Di kelas 3 9, kelas 4 10, kelas 5 sampai 6 10. Jadi 4 5 6 itu 10 KD. Ya. Lanjut. Nah, ini saya contohkan. Ya. Nanti teman-teman bisa mencermati, ya, bisa mencermati tentang KD. Ya. Di sini saya mencontohkan. KD 4.1, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Perhatikan tulisan yang berwarna merah, karena itu situ perbedaannya. Ya. Nanti salah penerapannya salah. Di kelas 1 misalnya, di kelas 1 bunyinya mempraktekkan gerak dasar lokomotor, ya, sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan, dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Ya. Di kelas 1 hanya gerak dasar lokomotor. Di kelas 2 variasi gerak dasar lokomotor. Jadi hati-hati. Di kelas 1 baru gerak dasar. Di kelas 2 sudah ada bertambah variasi. Ya. Di kelas 3 kombinasi. Jadi gerak dasar juga. Ya. Di kelas 1 gerak dasar lokomotor. Di kelas 2 lokomotornya sudah ada variasinya. Di kelas 3 lokomotornya ada kombinasinya. Di kelas 4 variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, sudah 3. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 cuman lokomotor tuntutannya. Di kelas 4 ada lokomotor, ada non-lokomotor, ada manipulatif, dan langsung kepada variasi. Ya. Di kelas 5 kombinasinya. Kombinasi lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Di kelas 6, ya, di kelas 6 variasi dan kombinasi sudah digabung, berarti sudah campuran dari kelas 1 sampai kelas 5. Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dengan kontrol yang baik. Nah, jadi di kelas 6 itu sudah puncaknya itu. Ya. Maka kalau kita betul mempraktekkan pembelajarannya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 berjenjang ini tingkat kesulitannya, maka pada kelas 6 anak-anak sudah bisa, sudah terampil, ya, melakukan gerak dasar, variasi dan kombinasinya. Ya. Kalau tadi misalnya di kelas 1 misalnya, di kelas 1 lokomotornya cuma jalan, maka nanti di kelas 6 jalannya itu sudah bisa jalan bervariasi, ya, sudah jalan yang dikombinasikan. Ada lokomotornya, ada non-lokomotornya, ada manipulatifnya. Dan itu semua dilakukan dengan kontrol yang baik. Ya. Nah, ini pesannya di sini adalah perhatikan betul-betul KD-nya bahwa kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 ini berbeda. Jadi hati-hati. Kalau nanti misalnya di kelas 6, ya, karena di sini ada misalnya mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor.
Lalu nanti di sini gerak dasar lokomotornya diberi sendiri, nanti di kelas 6 bisa kembali ke kelas 1. Kalau misalnya di kelas 6 diberikan gerak bagaimana gerak jalan misalnya. Hanya jalannya saja, maka jalan itu nanti masuknya ke kelas 1, materi kelas 1. Di kelas 6 harusnya adalah variasi dan kombinasi jalan. Tidak hanya jalannya saja. Jalannya saja ada di kelas 1. Jadi hati-hati menentukan materi nanti di sini. Ya, kita bisa turun ke bawah. Ya. Makanya dilihat urutan ini. Semuanya udah berurut nih, ini contoh gitu ya. Nanti yang KD yang lain juga sama. 42 sampai 410 nanti perhatikan juga dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu makin ke atas, makin tinggi kelasnya, makin sulit nanti. Ya, makin bertambah keterampilannya, tuntutan keterampilannya. Baik, lanjut. Slide lanjut. Slide lanjut. Nah, ini contoh. Ya. Contoh IPK dan materinya. Ya. Hanya kelas 1 ya, saya contohkan nanti, silakan nanti dibuat sesuaikan. Ini hanya contoh ya. Ingat kalau contoh itu berarti masih ada 1001 lagi yang lainnya. Ya. Coba kita lihat di kelas 1. Mempraktikkan gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. IPK-nya kayak apa? Indeks pencapaian kompetensinya kayak apa? IPK-nya lokomotor sesuai dengan konsep tubuh yang ada di sini tadi. Ya. Mempraktekkan, berarti sini adalah IPK-nya adalah melakukan atau mampu melakukan gerak dasar lokomotor sesuai konsep tubuh. 1. Lokomotor sesuai konsep ruang. 1. Lokomotor sesuai konsep usaha. 1. Lokomotor yang terhubung dengan permainan. Berarti udah 4 nih IPK-nya. Ya. Materinya juga sama. Lokomotor yang sesuai dengan konsep tubuh. Misalnya sini apa? Jalan yang benar, lari yang benar. Ini baru jalan, lari. Karena sesuai dengan konsep tubuh. Ya. Contoh lokomotor adalah jalan, maka jalannya adalah jalan yang benar. Jalan yang benar sesuai konsep tubuh yang kayak apa? Ya. Jadi jalan yang benar sesuai konsep tubuh, ini ada konsep tubuh bunyinya. Ya. Berarti jalan yang benar ini lihat secara anatomi jalan yang benar itu kayak apa? Ya. Lari yang benar yang kayak apa? Ini baru kelas 1. Ya. Nah, lokomotor yang sesuai dengan konsep ruang. Contohnya apa? Masih tadi jalan juga. Jalan ke berbagai arah. Kenapa? Karena yang namanya ruang itu kan, ruang berapa nanti lapangannya. Nah, teman-teman punya lapangan 5 kali 5 meter misalnya, yang digunakan untuk pembelajaran. Berarti jalannya ke berbagai arah itu. Ya. Larinya ke berbagai arah. Itu untuk materi sesuai konsep ruang. Materi yang sesuai dengan konsep usaha, jalan. Jalannya kayak apa? Jalan cepat. Jalannya kayak apa? Jalan lambat. Larinya kayak apa? Lari cepat. Larinya kayak apa? Lari lambat. Karena apa? Karena sesuai dengan konsep usaha. Usaha apa yang dilakukan oleh anak pada waktu berjalan? Ya, usaha. Ya. Nah, kemudian lokomotor yang terhubung dengan permainan. Kayak apa? Misalnya, ya, lokomotornya mau diambil apa? Tadi jalan dan lari. Nah, maka misalnya contohnya permainan menjala ikan. Misalnya, menjala ikan untuk mempraktekkan apa? Di sini ada jalan, di sini ada lari misalnya. Nah, berarti ini masuk terhubung dengan permainannya. Ya. Kucing dengan tikus misalnya, ayam dengan musang ini misalnya. Permainan ini yang mempraktekkan gerak dasar ini tadi. Gerak dasar yang kita pilih adalah jalan dan lari, maka pilihlah permainan yang ada jalan dan larinya. Gitu. Ya. Pilih permainan yang ada jalan dan larinya. Nah, ini contoh. Yang berikut nanti silakan dicoba menguraikannya. Ya, kelas 2, kelas 3, kelas 4 nanti silakan dicoba menguraikannya. Ya. Oke.
Slide berikut. Nah, ini menyangkut kebijakan. Ya. Kebijakannya, kurikulum, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kurikulumnya yang kita pakai adalah kurikulum 2013. Lanjut. Slide lanjut. Ya. Nah, nanti menyangkut implementasinya. Ya. Kalau tadi kurikulum, berarti nanti kurikulum tadi ya, kembali ke slide ke belakang. Ke belakang. Nah, nanti teman-teman untuk kebijakannya terkait kurikulum, maka lihatlah nanti perangkatnya tadi. Ya, perangkat kurikulum untuk SD ini. Ya. Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23, dan 37 tadi. Kemudian peraturan-peraturan yang lainnya. Ya. Peraturan-peraturan yang lainnya. Ya. Jadi nanti menyangkut kurikulum harus lihat ke sana. Nah, ini menyangkut kebijakan. Termasuk nanti tatap pertemuannya. Ya. Karena itu sebenarnya ada di kurikulum penjelasannya. Strukturnya misalnya. SD itu struktur kurikulum SD berapa jam satu minggunya? Ya. Mas Rahmat berapa jam satu minggu SD? Di kurikulum yang diberikan jatah untuk SD pembelajarannya berapa jam satu minggu? Per kelas per rombel 4 jam, Pak. Nah, 4 jam kan? Ya. Itu di sini kan kebijakan berarti. Iya. Nah, kebijakan itu nanti yang 4 jam itu penyajiannya kayak apa? Apakah disajikan sekaligus 4 jam, satu kali pertemuan, atau bagaimana? Yang 4 jam itu? Dibagi 2, Pak. 2 kali pertemuan? 1 kali pertemuan tapi dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi teori dan yang kedua sesi praktik. Dalam 1 hari? Iya, Pak. Dasarnya membagi teori praktik apa? Pemahaman anak dulu, Pak, konsepnya kita pahamkan dulu konsep mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah paham, barulah kita ke lapangan untuk mempraktekannya seperti itu, Pak. Oke, nanti dipelajari lagi kurikulumnya. Iya. Ya, nanti pelajari lagi kurikulumnya, dasarnya apa gitu membagi itu. Ya. Berarti nanti ya. Berarti kalau seperti itu, praktek pembelajarannya 1 minggunya berapa kali untuk olahraga, untuk prakteknya? 1 kali saja, Pak. 1 kali kan? Iya. Sekarang tujuan PJOK tadi kayak apa? Tujuan PJOK untuk apa? Yang sesuai definisi, tujuan PJOK adalah untuk kebugaran jasmani. Sekarang kita lihat, bisakah orang bugar jasmaninya kalau hanya satu minggu sekali? Latihannya seminggu sekali. Bisa bugar? Belum bisa, Pak. Nah, ini nanti mengapa siswa di Indonesia itu begitu dites kebugaran jasmaninya selalu rendah hasilnya? Karena pembelajarannya cuma seminggu sekali. Nah, diberi strukturnya diberi 4 jam, digunakan teori dan praktek. Siapa yang nyuruh teori? Atau yang 4 jam itu disajikan cuma 1 hari. Kan sama jadi sekali seminggu. Langsung 4 jam gitu. Langsung 4 jam, 1 kali pertemuan 4 jam. Berarti kan sama dengan seminggunya cuma sekali. Teori kebugaran jasmani untuk mendapatkan kebugaran jasmani itu minimal dalam 1 minggu berapa kali latihan? Bergeraknya. 3 kali, Pak. Nah, itu dia. Itulah ilmu kita gitu kan. Kan ilmu penjas yang selama kuliah kan ada dibahas itu tentang kebugaran jasmani. Ya. Harusnya di sekolah itu 3 kali seminggunya.
Makanya di sini saya cantumkan kebijakan. Tapi kebijakan sekolah ada yang mencantumkan 3 kali seminggu. Nggak bakalan. 2 kali seminggu juga enggak kan tadi? Nah, bukan 2 kali seminggu gitu. Nah, padahal di kurikulum ini kemarin di nomor 57 tahun 2014 itu di sana udah disebutkan permen itu peraturan menteri ya. Peraturan menteri menyebutkan yang 4 jam di SD itu ya 4 jam di SD itu bisa dilaksanakan dengan 2 pilihan. 1 disajikan 2 kali seminggu. 1 kali pertemuan 70 menit. Berarti 1 minggunya 2 kali. Ya kan? Karena dibagi 2. Berarti 1 minggunya 2 kali. Atau, nah ada ataunya. Atau 4 kali seminggu. 35 menit. Berarti seminggunya 4 kali. Itu peraturan menteri bunyinya. Yang ada terkait dengan kurikulum pelaksanaannya itu. Tetapi itu tidak sempat dibaca. Tidak pernah terbaca peraturan itu. Ya. Sampai sekarang tidak ada yang baca peraturan itu gitu. Pada pedomannya yang 4 jam itu penyajiannya adalah 2 kali seminggu atau 4 kali seminggu. Itu peraturan menteri gitu. Tapi berikutnya udah tidak, sampai sekarang tidak pernah dibahas itu. Hilang, udah dianggap hilang. Karena apa? Itu tadi, kalau ingin bugar minimal 3 kali seminggu. Nah, berarti tugas kita nanti, misalnya tadi bisa dibagi 4 jam 2 kali seminggu. Berarti kan masih kurang lagi. 1 kali seminggu kurang, 1 kali seminggunya nanti bagaimana tugasnya. Tugasnya misalnya pada setiap hari Minggu dia melakukan apa. Ya. Atau dalam ekstrakurikuler apa. Tapi nanti kan beda lagi kebijakan. Ekstrakurikuler itu kan tidak mewajibkan semua anak. Karena ekstrakurikuler itu konsepnya adalah minat bakat, pengembangan minat bakat. Ya. Nah, hal seperti ini yang saya sebut dengan kebijakan. Ya. Nanti juga teman-teman begitu minta 2 kali seminggu, nanti tabrakan itu di sekolah. Nanti kepala sekolah akan nabrak itu. Kalian ini macam-macam aja. Begitu juga nanti dengan guru kelas. Nanti terjadi tabrakan-tabrakan di situ. Ya. Padahal kalau kita mau menurut peraturan ya seperti itu tadi gitu. Peraturannya kalau di SD 2 kali seminggu atau 4 kali seminggu. 4 kali seminggu 1 kali pertemuan 35 menit. Nah, 35 menit, saya tanya kawan-kawan sanggup nggak ngajar 35 menit 1 kali? Nggak sanggup, Pak, katanya. Karena baru menyiapkan muridnya sudah habis waktunya. Bagaimana mau melatihnya, pembelajarannya. Nah, ini juga terkait dengan kebiasaan kita. Yang 4 jam itu digunakan nanti 1 jamnya udah hilang. Hilang untuk ganti pakaian, segala macam udah hilang itu. Ya. Nanti terakhirnya jam keempatnya juga hilang nanti. Ampihnya berdahulu. Karena apa? Macam-macam nanti alasannya. Guru kelas lah protes, anaknya bau, masih keringatan, bau, badannya bau. Jadi ampih berdahulu supaya memberikan kesempatan untuk bersih-bersih badan. Ini banyak yang dihadapi guru, makanya di sini saya sebut dengan kebijakan gitu. Jadi ada tantangan-tantangan kita yang kalau kita ingin mau untuk bugar jasmaninya, kita banyak kendala gitu. Ya. Nah, ini terkait dengan kebijakan gitu. Ya, terkait dengan kebijakan kepala sekolah, terkait dengan teman sejawat, terkait dengan dinas. Ya, terkait juga dengan dinas. Maka untuk bisa mencapai kebugaran jasmani itu harus ada strateginya kayak apa gitu. Ya, nah salah satunya misalnya tiap pagi ada gerak bersama senam misalnya. Ya. Karena apa? Karena kita juga mau menerapkan 4 kali seminggu, menerapkan 2 kali seminggu, kadang-kadang kendala apa? Kita tidak punya ruangan, tidak punya gedung. Jam 10 saja sudah panas di luar.
Nah, kalau udah panas di luar, ya susah gitu. Anak-anak udah kepanasan. Jadi kita banyak kendala gitu. Ya, banyak kendala gitu. Ya. Tapi teorinya ada yang sudah mendukung gitu. Baik, ini tentang kebijakan. Lanjut slide berikutnya. Tentang implementasinya. Ya. Nah, implementasi ini adalah dari RPP dan pelaksanaan. RPP, ya udah biasalah tadi kan bikin RPP. Ya. Yang kemarin RPP-nya udah berlembar-lembar, sekarang kebijakan baru 2019 oleh Pak Menteri, oleh Mas Menteri, RPP cukup 1 lembar. Kan seperti itu. Yang 1 lembar kayak apa sebenarnya kalau menurut saya konsepnya ya terserah gitu. Ya. Karena apa? RPP 1 lembar nanti kita lihat isinya apa gitu. Ya. Kemudian pelaksanaannya kayak apa? Ya pelaksanaannya juga nanti menjadi ini teori, ini pelaksanaan, maka ini menjadi implementasinya. Kayak apa implementasinya? Lihat slide berikutnya. Ya. Nah ini, ya. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, RPP ada 13 komponen. Ya, ini dasar hukumnya. Kemudian nomor 14 tahun 2019, penyederhanaan SPP itu hanya 3 komponen. Ya. Jadi 2016 13 komponen, 2019 3 komponen tentang RPP. Lanjut. Nah, ini sekarang contoh. Ya. Nanti teman-teman, ya ini contoh membuatnya ya. Ada tujuannya. Tujuan tadi yang ada di RPP, hati-hati nanti kita di sini, karena kita nanti bisa banyak terjebak di perumusan tujuan. Pada membuat RPP nanti sering terjebak di rumusan tujuan. Ya. Kompetisi dasar tadi yang saya tulis, yang tadi dari 4.1 sampai 4.10. Di kelas 6 kan 4.10. Kalau di kelas 1 baru 4.8. Di kelas 3 masih 4.9. Di kelas 5, 6, 4.10. Nah ini contohnya misalnya, ya misal. Ya, di 4.1 yang tadi kita contohkan tentang gerak dasar. Gerak dasar tadi, ya, yang 4.1 mempraktekkan keterampilan gerak dasar lokomotor yang sesuai dengan konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan terhubung dalam bentuk permainan sederhana. Itu nanti tujuannya apa ini? Ya, kalau kita nanti biasanya kan RPP kita menulisnya sampai di sini aja. Tujuan pembelajaran anak mampu peserta didik dapat melakukan gerak dasar berjalan misalnya. Nah berjalan itu kan keterampilan sini tadi, keterampilannya. Tapi bagaimana keterampilan berjalan itu dilakukan untuk mencapai kebugaran jasmani, ini yang sering tidak dilakukan tadi. Ya. Padahal di sini tadi kan untuk kebugaran jasmaninya ada. Jadi jangan terhenti pada materinya saja. Ya. Untuk materi itu supaya mendapatkan kebugaran jasmani, nanti apapun materinya, 4.2 tentang variasinya, 4.2 tentang bola kecil, ya, 4.3 tentang gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan seterusnya. Ya. Apapun nanti kadinya itu, semua nanti keterampilannya itu dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan kebugaran. Karena teori kebugaran jasmani, ya, komponen kebugaran jasmani, penunjang kebugaran jasmani, untuk mendapatkan kebugaran jasmani itu harus memperhatikan frekuensi per minggu, intensitas atau bahannya, kemudian waktu berapa lama kita waktu melakukannya, dan jenis-jenis atau otot apa saja yang digerakkan supaya bisa mendapatkan kebugaran jasmani. Itu yang menjadi perhatian kita supaya bugar itu kayak apa? Frekuensinya kayak apa? Cukup enggak? Nah, tadi ternyata frekuensinya hanya seminggu sekali, berarti udah jelas tidak cukup. Ya, intensitasnya berapa kali nih yang diulang? Misalnya tadi hanya jalan dan lari. Cukup enggak jalannya itu untuk meningkatkan tadi? Yang meningkatkan dari definisi physical activity tadi. Nah,
Karena apa? Karena aktivitas yang dilakukan harus di atas kondisi istirahat, di atas kondisi normal. Berarti ada usaha. Usaha apa? Usaha yang memacu kerja tubuh sehingga detak jantung bertambah, pernapasan bertambah. Bertambah dalam artian dipacu gitu. Itu yang menuju aktivitas yang dapat menuju kebugaran jasmani. Jadi apapun nanti kadinya ini, kadi berapa saja, kecuali nanti kesehatan beda nanti ya, itu harus mengandung ini. Jadi kadi 4.1 misalnya harus ada mengandung psikomotor. KD 4.1 harus mengandung kognitif. Apa kognitifnya? Berpikir kritis dan nalar. Ya. Nanti berpikir kritis dan nalar dituangkan dalam RPP, bentuk asesmennya kayak apa? Untuk berpikir kritis kayak apa? Untuk nalar kayak apa? Tidak mungkin nanti ada soal sebutkan. Kalau sebutkan itu tidak berpikir kritis dan tidak nalar, itu cuma hafalan. Ya, maka nanti anak-anak kita kemampuan berpikirnya jadi rendah. Karena penyajiannya juga rendah, masih low. Padahal tuntutannya K13 adalah hot. Jadi yang namanya hot itu adalah sini. Jadi sekali lagi bahwa PJOK itu sudah definisinya sudah hot sudah. Tidak susah-susah kita gitu karena sudah situ. Kemudian yang berikut KD ini juga harus tujuannya ada tentang afektifnya. Harus mengandung afektif. Dan yang terakhir dari semuanya ini harus bisa menanamkan kebiasaan hidup sehat. Ya. Jadi pembelajaran PJOK harus bisa menanamkan kebiasaan hidup sehat. Jadi sekarang misalnya, kalau sekarang dikaitkan dengan kondisi sekarang, cuci tangan, dari dulu PJOK sudah seperti itu tujuannya, hidup sehat. Cuci tangan, segala macam itu. Ya. Nah ini karena ada kebiasaan hidup sehat gitu. Cuman kita tadi dalam prakteknya itu kadang-kadang terlewati. Dalam prakteknya terlewati gitu. Padahal sudah ada terkandung di dalamnya. 2006 sudah ada seperti ini. Ini juga 2006 ini. Kurikulum 2006 juga seperti ini bunyi definisinya. Jadi belum cerita soal COVID juga sudah, PJOK sudah, kebiasaan hidup sehat sudah ada gitu. COVID ini kan baru 2019 saja gitu. Ya. 2006 kebiasaan hidup sehat sudah ada di PJOK. Hanya dalam prakteknya saja di sekolah belum tentu semuanya menyediakan sabun dan cuci tangan. Nah ini sekarang karena COVID lalu diwajibkan disediakan sabun, disediakan air mengalir, kan seperti itu. Ya. Padahal kalau dari definisi PJOK dari dulu harus seperti itu gitu. Nah ini seperti itu contohnya. Baik, lanjut slide berikut. Nah, ini kalau nyusun RPP, ya ringkasannya komponennya 3 tadi. Ya, ini konsep ya, konsep RPP. Tujuannya harus mengandung tujuan yang dibuat. Ya. Apapun nanti KD-nya, tujuan yang dibuat itu harus ada ranah psikomotor, harus ada kognitif, harus ada sikap. Dari mana ini? Nanti diambil dari KD. KD ini nanti sesuai, KD ini nanti menuju pada tujuan PJOK tadi, definisi tadi. Dari tujuan PJOK itu nanti akan menuju pada KI, kompetensi inti. Dari kompetensi inti, kumpulan kompetensi inti, ya, kompetensi inti, kumpulan dari mata pelajaran selain PJOK itu adalah nanti untuk mencapai SKL, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini nanti akan dilihat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi nanti alurnya seperti itu gitu, gambarannya gitu. Ya, jadi tujuan ini, tujuannya kalau tajam maka nanti akan bisa mencapai tujuan PJOK, bisa mencapai tujuan SKL, dan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya. Kemudian komponen kedua adalah langkah atau kegiatan. Di dalam RPP harus ada langkah kedua berisi kegiatan. Apa kegiatannya? Berarti kegiatannya adalah pembelajaran. Apa isi pembelajaran? Pembelajaran PJOK, maka prosesnya harus berisi pendidikan.
Yang tadi yang kita bahas dari pertama tadi. Jadi pembelajarannya harus berisi olahraga pendidikan. Ya. Bukan proses pelatihan. Itu di pembelajaran. Ya. Jadi hati-hati tadi kalau misalnya tahu-tahu materinya bola besar, tadi di 4.1 kan. Kalau 4.1 masih kelihatan lah karena masih sering karena gerak dasar tadi. Mulai kelas 4 mulai kelas 4 sampai kelas 6, 4.1 itu biasanya diterjemahkan dengan bola besar. Bola besarnya diambil adalah bola basket, bola voli atau sepak bola. Maka pelajaran di kelas 4 itu mungkin sudah ada bola voli. Begitu materinya bola voli, apa yang diajarkan oleh guru? Begitu bola voli, maka materinya yang diajarkan adalah bagaimana melakukan passing, bagaimana melakukan service, bagaimana melakukan smash, dan seterusnya. Yang itu merupakan bagian dari teknik-teknik dasar cabang olahraga. Makanya sekali lagi sini saya tekankan bahwa kegiatan pembelajaran PJOK itu isinya adalah olahraga pendidikan, bukan olahraga prestasi. Ya. Kalau olahraga pendidikan, maka teman-teman statusnya adalah guru. Tapi kalau olahraga prestasi, maka teman-teman statusnya adalah pelatih. Di sekolah, teman-teman bukan guru. Kecuali kalau melatih sore hari. Bisa berstatus sebagai pelatih. Ya. Nah, jadi ini pembelajaran. Komponen kedua adalah kegiatan. Komponen ketiga dari RPP adalah asesmen, penilaian. Apa saja yang dinilai di penilaian harus sama dengan apa yang ada pada tujuan. Ya. Jadi asesmen ini adalah untuk mengukur tujuan yang ditetapkan itu tercapai atau tidak. Untuk mengetahui tercapai tidaknya, maka kita susun asesmen. Jadi kalau di tujuan ada psikomotor, asesmennya ada psikomotor. Kalau tujuan ada kognitif, maka asesmennya ada kognitif. Kalau tujuan ada sikap, maka asesmennya ada sikap. Sama seperti itu. Nah, bagaimana membuat asesmen? Maka nanti indikator-indikator yang harus terkandung di dalam asesmen, itu nanti bentuknya apa, apakah bentuknya nanti pengamatan, tugas, dan sebagainya, instrumennya apa, kemudian pedomannya atau rubriknya kayak apa. Ya. Nah, lebih jelas pada slide berikut. Lanjut slide-nya. Nah, ini contoh. Ya. Sekali lagi contoh ya. Contoh dari RPP yang tiga komponen tadi. Ada tujuan, ada kegiatan, ada asesmen. Ya. Tujuan misalnya, peserta didik melakukan berbagai gerak dasar lokomotor untuk mengembangkan kebugaran jasmani. Pertemuan pertama, pembelajaran yang dilakukan siswa terkait aspek ini konsep ya, bukan uraian, ini konsepnya. Isi yang harus diuraikan di dalam pertemuan pertama adalah bagaimana pembelajaran yang dilakukan siswa itu terkait dengan aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. Ya, sebagaimana terdapat dalam tujuan. Semuanya dilakukan sesuai dengan metode, media, dan pemanfaatan teknologi. Metodenya apa yang dipakai? Medianya apa yang digunakan? Ya. Di dalam belajar sekarang, bagaimana memanfaatkan teknologi. Nah, jadi ini yang diuraikan itu. Jadi tidak perlu panjang-panjang kalau kita cuma mau membuat satu lembar RPP. Pertemuan kedua misalnya, lanjutannya atau mengulang boleh. Bentuk tesnya kayak apa? Asesmennya. Bentuk penilaiannya tes. Tesnya yang kayak apa? Harus sesuai dengan tujuan. Nah, ada pengamatan. Pengamatan yang kayak apa? Dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Apa yang diamati? Yang diamati adalah sesuai dengan tujuan. Apa yang dilakukan di dalam pembelajaran yang menggambarkan tujuannya. Ya. Dan lain-lain untuk tesnya. Nah, kemudian di asesmen juga dibuat instrumen penilaiannya. Instrumen penilaian untuk psikomotor apa? Instrumen penilaian untuk kognitif apa?
instrumen untuk afektifnya apa, kemudian pedomannya atau rubriknya. Ya. Kalau misalnya instrumennya akan mendapatkan nilai 4, mendapatkan nilai 80 sampai 100 kalau yang dilakukan anak adalah 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, itu rubriknya. Ya. Jadi ini konsep di dalam menyusun RPP, konsepnya. Ya. Oleh karena itu teman-teman kalau menyusun RPP, silahkan kembangkan ini, mau formatnya yang kayak apa terserah. Nah, kalau mau sama, nah nanti kesepakatan di KKG. Ya, KKG kecamatan kita perlu yang kayak apa nih? KKG kabupaten, KKG kota. Ayo supaya kita sepakat RPP-nya, bentuk formatnya kayak apa? Boleh disepakati. Misalnya mau seperti ini, kita pakai matrik misalnya. Ya, disepakati saja di KKG, ya boleh gitu. Ya, makanya itu bentuk formatnya tidak usah menjadi perdebatan kalau terjadi perbedaan. Ya. Salah itu formatnya seperti itu. Nah, itu jangan seperti itu. Silakan, enggak masalah gitu. Urusan format tidak masalah. Kalau mau sama disepakati. Ya. Balikpapan mau sepakat dengan format matrik misalnya. Ya sudah dengan matrik sama. Ya. Berbeda dengan Samarinda misalnya. Ya enggak masalah gitu. Ya. Enggak masalah gitu. Ya. Jadi boleh saja berkembang. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini pembelajarannya, isi pembelajarannya. Ya, pembelajarannya tadi yang kelas, ini yang saya contohkan yang kelas 6 ya. Ini contoh pembelajarannya kelas 6. Ya, KD-nya mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Ya, ini KD-nya. Nanti KD kan tadi dijabarkan menjadi IPK. Ya, IPK-nya nanti sini munculnya apa ini IPK-nya? Nah, misalnya sini variasi dan kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor manipulatifnya yang kayak apa? Ya, variasi dan kombinasi gerak lokomotornya yang kayak apa? Ya. Nah, jadi penjabaran ini ya, dijabarkan, KD-nya dijabarkan ke dalam indikator, kemudian masuk ke tujuannya. Nah, ini apapun nanti jabaran dari KD menjadi IPK dan materinya. Nah, dan saya ingatkan ya di sini ya, di sini tidak ada di KD 4.1 di kelas 6 tidak ada dibunyikan sepak bola, tidak ada dibunyikan bola basket. Hanya di sini dibunyikan permainan bola besar. Ya. Permainan bola besar. Jadi jangan sampai nanti munculnya itu dari mana gitu. Ya. Begitu materi diajarkan di kelas 6, materi yang diajarkan adalah bola basket. Dari mana KD-nya bola basket itu muncul? Ya. KD-nya adalah mempraktikkan variasi dan kombinasi. Ya. Variasi dan kombinasi gitu yang dipraktekkan. Ya. Tetapi kenapa materinya muncul bola basket? Begitu muncul bola basket, nanti yang diajarkan apa? Ada dribble, ada passing, ada shooting. Karena apa? Karena menerjemahkan bola basket. Ada service, ada passing, ada smash. Karena menerjemahkan bola voli. Ya. Ada passing, ada dribble, ada shooting karena menerjemahkan sepak bola. Ya. Padahal bunyinya adalah seperti ini gitu KD-nya. Permainan bola besar. Permainan bola besar sederhana. Ya. Maka nanti sering juga sini permainan bola besar sederhana, karena disederhanakan, karena ada kata sederhana, maka sering disederhanakan fasilitasnya atau peraturannya. Peraturannya disederhanakan, fasilitasnya disederhanakan. Di dalam PJOK tidak perlu. Kalau ada lapangannya cuma 10 kali 10, ya sudah lapangan 10 kali 10. Lapangannya ada 5 kali 5, ya udah 5 kali 5 gitu untuk ini ya. Bukan 5 kali 5 sebagai penyederhanaan dari lapangan sepak bola yang 100 meter, bukan. Ya. Permainannya kayak apa bola besarnya ini? Ya. Lempar, tangkap dan segala macam, pukul misalnya.
bukan penyederhanaan dari lempar di bola basket misalnya. Bolanya tidak ada bola basket, lalu disederhanakan menjadi bola plastik. PJOK ya adanya bola plastik ya bola plastik gitu. Bukan disederhanakan dari bola basket, tidak perlu. Kata-kata itu tidak perlu gitu. Ya. Kalau bola basket udah bisa disederhanakan bola basket gitu. Kalau tidak ada bola basket ya tidak main bola basket namanya. Ya. Nah ini penggunaan seperti itu. Ya. Jadi nanti tujuannya di dalam pembelajaran tujuan PJOK-nya apa? Aspek keterampilan apa? Keterampilan geraknya apa tadi dari permainan ini? Ya, dari variasi dan kombinasi ini apa yang dimaui tujuannya? Kemudian dari prakteknya ini bagaimana supaya mendapatkan kebugaran jasmani. Nah, ini yang belum tampak. Ya, kita yang belum tampak menuju kebugaran jasmaninya ini. Sekali lagi tadi, untuk kebugaran jasmaninya harus nampak frekuensinya kayak apa, intensitasnya kayak apa, durasinya kayak apa, jenisnya apa, ini harus kelihatan. Nah, itu nanti dituangkan di dalam keterampilan geraknya kayak apa. Keterampilan gerak ini frekuensinya berapa kali dikerjakan? Bisa enggak memacu untuk menuju kebugaran jasmani? Ya. Durasinya berapa kali? Ya. Durasinya sekian kali, sekian menit, baru ada istirahat. Ya. Sekian kali bergerak variasi dan kombinasinya, terus menerus bergerak, baru nanti istirahat. Bukan sekali bergerak istirahat. Nanti di situ akan ada antri. Bolanya 1, muridnya 30. Satu memegang bola, 29 menunggu. Satu mempraktekkan melempar bola, nanti 29 menunggu. Nah, itu berarti tidak aktif. Yang 29 tidak aktif, yang satu aja yang aktif. Jadi itu juga nanti hati-hati dalam pengelolaan ini, strategi pembelajarannya, pengelolaan kelas namanya. Ya. Nah, yang berikut di dalam pembelajarannya harus mengandung kognitif. Kognitif yang terkandung di dalam pembelajaran PJOK itu tingkatannya adalah berpikir kritis dan nalar. Ya. Jadi bagaimana teman-teman mengolah gerak, ya, mengolah gerak psikomotornya, mengolah gerak keterampilannya supaya di dalam gerak keterampilan itu terkandung kognitif. Kognitifnya kognitif tingkat tinggi, gitu. Ya. Begitu juga dengan afektif. Di dalam melakukan keterampilan itu bagaimana supaya tampak afektif. Ya. Sosialnya kayak apa, emosionalnya kayak apa. Ya. Nah, misalnya di afektifnya dengan adanya kerjasama misalnya. Ya. Yang satu melempar, yang satu menangkap, yang satu melempar, yang satu menangkap, dan seterusnya gitu. Yang satu menendang, yang satu menahan, dan seterusnya. Ya. Atau bermain kayak apa. Nah, ini silakan diatur. Ya. Sehingga strategi pembelajaran ini memungkinkan guru untuk bertindak, untuk berpikir kreatif. Ya. Jangan ragu-ragu untuk berbeda dengan yang lain. Di sekolah ini berbeda dengan sekolah yang lain, proses pembelajarannya. Jangan ragu-ragu. Itulah yang bagus gitu. Tetapi tujuannya sama. Ya. Metode pembelajarannya berbeda, tidak masalah. Tetapi tujuan yang ingin dicapai, kompetensi yang mau dikuasai oleh peserta didik, itu harus sama. Kenapa jadi sama? Dasarnya adalah kurikulum. Kira-kira gitu. Lanjut slide-nya. Sedikit lagi, beberapa slide. Nah, ini tentang asesmennya. Nah, tentang asesmennya, konsepnya, ya. Asesmennya untuk mengukur pencapaian tujuan. Ya. Ini tadi KD-nya, tujuannya pembelajarannya kayak gini, untuk keterampilan ini, maka asesmennya berupa pengamatan atau praktek. Kalau pengamatan bagaimana? Kalau praktek bagaimana? Ya. Begitu juga dengan kognitifnya. Ya, asesmen untuk kognitif. Asesmen untuk kognitif berupa lisan atau tulis atau penugasan. Asesmennya. Kalau lisan atau tulis, apakah dilaksanakan pada saat pembelajaran itu pertemuan itu, atau misalnya menjadi penugasan minggu depan bawa misalnya. Nah, begitu juga afektif. Nah, kalau afektif itu lebih banyak pada saat pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran dilaksanakan untuk afektifnya kayak apa ini?
Nah, afektif yang dimaui apa? Lihat di kurikulumnya. Apakah mau mengembangkan disiplin, apakah mau mengembangkan kerjasama, apakah mau mengembangkan disiplin, kerjasama, semangat, dan lain-lainnya. Ya, lihat gitu. Ya. Ya. Maka bentuknya nanti, ya tadi bentuk-bentuk ini, ada bentuk ulangan, ada bentuk pengamatan, ada bentuk penugasan, dan lain-lain. Ya. Dan harus ada instrumen, harus ada pedoman. Jadi di dalam asesmen itu ada bentuknya apa, instrumennya apa, rubrik atau pedomannya kayak apa. Ya. Nah ini ini gambaran untuk asesmennya gitu. Ya. Nah saya kira ini kawan-kawan ya penjabaran dari rasionalisasi PJOK, kita tinjau dari konsep, kemudian dari kebijakan, dan dari implementasinya. Ya. Selanjutnya, slide berikut. Nah, ya habis kan? Nah sekarang silakan kita diskusi. Ya, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, materi yang saya tekankan hari ini adalah tentang pembahasan rasionalisasi PJOK. Ya. Masalah nanti PJJ-nya itu cuma strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran tergantung nanti situasi, kondisi, dan kemampuan. Ya. Mau yang kayak apa untuk proses PJJ-nya tidak masalah gitu. Ya. Dan itu harus kita pertimbangkan gitu. Karena PJJ-nya terkait dengan PJJ banyak faktor yang terkait di sana. Ya. Ada faktor penggunaan HP, ada faktor komunikasi tentang jaringannya, ada faktor kemampuan penggunaannya, dan lain-lain. Ya. Tapi nanti akan berkembang nanti dalam diskusi kita. Kira-kira gitu, Mas Rahmat, penyajian saya, dan saya kembalikan ke moderator untuk kita selanjutnya diskusi. Terima kasih.